Jika tidak mendengarkan Nabi Allah, apakah dosa akan dituntut? Pasti akan demikian. Sejak dahulu kala, jika peringatan Nabi Allah tidak didengarkan, pasti akan hancur. Setiap Nabi Allah berbicara atas nama Allah. Siapa yang tidak mendengarkan akan binasa. Seperti nabi-nabi di zaman dulu. Misalnya Nabi Elia. Dia memperingatkan orang pada zamannya, contohnya memperingatkan Raja Ahab. Raja Ahab tidak mendengarkan. Akhirnya, keluarga Raja Ahab sudah dihapuskan semua, bukan? Semua telah dihapus. Setiap orang yang tidak mendengarkan perkataan Nabi adalah sama dengan tidak mendengarkan firman Allah. Mari kita lihat. Dulu ada seorang nabi terkenal, yaitu Musa. Dia pernah meramalkan bahwa di masa depan Allah akan mengutus seorang nabi seperti Musa. Kemudian, jika nabi itu tidak didengarkan, Allah akan menuntut dosa mereka sendiri. Mari lihat Kisah Rasul pasal 3. Di sana terdapat ayat yang mengatakan, begitulah yang dikatakan. Musa pernah bersabda, Allahmu, Tuhan, akan mengutus dari tengah-tengah kamu, yaitu di antara saudaramu, seorang nabi seperti aku. Kamu harus mendengarkan dia, dan dia berkata lagi, Tuhan berfirman. Aku akan menyampaikan firmanku melalui mulutnya. Dia akan menyampaikan segala perintah yang telah kuprogramkan kepadanya. Jika ada yang tidak mendengarkan apa yang ia sampaikan atas namaku, aku akan menuntut dosa orang itu secara langsung. Jelas bahwa bagian ini adalah dari Petrus. Petrus mengutip perjanjian lama tentang nubuat mengenai Tuhan. Jadi, dikatakan bahwa Allah kita melalui Musa di zaman dahulu. Nabi ini mengungkapkan bahwa Allah akan mengutus seorang nabi bagi orang Israel. Seorang yang serupa dengan Musa. Lalu, siapa nabi itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah akan menyampaikan firman-Nya melalui Tuhan Yesus. Firman yang diucapkan itu adalah firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang tidak mendengarkan Tuhan, Allah akan langsung menuntut dosa orang itu. Firman yang diucapkan oleh Tuhan. Apa maknanya? Firman Tuhan adalah bahwa semua yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Allah sendiri bersaksi. Berkata, Engkau adalah anakku, yang kukasihi, yang menjadi sukacitaku. Kemudian juga berkata, kamu harus mendengarkannya. Yaitu, semua murid harus percaya kepada Tuhan. Jika tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan binasa. Nabi yang seperti Musa dalam Kisah Para Rasul adalah Tuhan Yesus. Sebagai saudara baru dalam perjanjian baru yang seperti Musa, saudara seiman yang seperti Musa di era baru ini akan binasa. Bukankah itu yang dikatakan oleh saudara kita tadi? Yaitu, sekitar 3 hari yang lalu pada suatu saat di dini hari, Roh Ayah berbicara dari hati. Setiap orang yang tidak percaya kepada MU akan binasa. Hanya kesaksian saudara? Tidak. Baru-baru ini juga. Saudari Ruth juga bersaksi sendiri. Tuhan berbicara kepada saudari Ruth. Kira-kira begitu katanya. Nantinya banyak orang akan binasa. Dilemparkan ke danau api. Tetapi saudari Ruth tidak akan binasa. Karena Tuhan Yesus. Ruth diberikan kepada Israel. Siapapun yang tidak mendengarkan, tidak mengikuti Israel akan binasa. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saudari Ruth. Lalu, apa sebabnya? Setiap orang yang tidak mendengarkan Nabi akan binasa. Seperti di antara kita ada seorang wanita yang tidak diingatkan. Namun ada juga saudara-saudari yang diingatkan. Dia tetap keras kepala. Jadi, bahkan dia mengatakan, bukan kehendak Tuhan. Membuangnya pun tidak masalah. Dia tidak bertobat atas dosa-dosanya. Jika aku bukan milik Bapa di surga, baiklah, tidak masalah untuk membuangnya. Kemudian beberapa hari kemudian, wajah Bapa berkata kepada Sibo, katanya, saudari ini sedang berjalan menuju kehancuran. Bahkan, nyawa mungkin tidak bertahan lama. Bukan Sibo sembarang bicara. Saudara-saudari bisa mengamati dengan seksama apakah ini akan terbukti. Karena, siapapun yang tidak mendengarkan Nabi, Allah akan menuntut dosanya. Itu nabi-nabi zaman dahulu. Nabi-nabi zaman dahulu jika tidak taat pada nabi lain, mungkin mereka semua akan binasa. Apalagi anak Allah di zaman modern. Allah akan memberikan segalanya kepada anak ini. Jika perkataan anak ini tidak didengarkan, maka mungkin akan binasa. Yang dikatakan Sibo, salah satu ajarannya yang paling banyak adalah jangan percaya pada Kristen. Orang yang percaya pada Kristen akan binasa. Ini jelas kata Allah. Tetapi saudari itu tidak hanya pergi ke gereja Kristen. Dia juga menyebarkan ajaran Kristen kepada orang lain. Berbohong di hadapan saudara Sibo. Kalau begitu, apakah Bapa Surgawi akan marah? Saudara-saudari harus bisa menimbang-nimbang.